melakukan banyak hal. Yang pertama, mata pelajaran. Ada mata pelajaran yang berkolaborasi yang disebut dengan proyek 1, dan juga ada mata pelajaran yang banyak digabung sini yang digabung menjadi proyek 2. Lalu ada mata pelajaran tersendiri, kok nggak ada nama proyeknya? Betul, karena mereka bentuknya praktik, bentuknya juga terkoordinasi, maksudnya masih tematik gitu ya, cuma mereka tidak digabungkan di proyek sama saya. Kenapa? Karena terlalu banyak nanti mereka penjelasannya. Nah, biar lebih fokus, tetap akan langsung ke gurunya masing-masing, mereka akan mempresentasikan. Masih tematik kok, masih berhubungan. Yang pertama hari Senin. Pertama hari Senin itu anak-anak akan PAT agama dulu. Mereka akan praktik doa langsung di sekolah. Jam 7 seluruh anak, seluruh anak ke sekolah mulai dari jam 7 sudah dimulai. Jadi nanti mereka akan saya bagi dua, mereka bersama saya dulu di kelas 1, lalu sebagian saya akan kirim jadi moving class ya. Jadi mereka akan masuk ke ruangannya Bu Lucy untuk melakukan presentasi. Jadi pendampingan 2 guru gitu. Selesai sampai 8:30, mungkin disebutnya 8:30 ya, bisa juga lebih cepat. Nanti mereka boleh break istirahat dulu. Kita mulai lagi jam 8:30 sampai 9:30 masuk ke bimbingan membuat maket yang kemarin mereka belajar berdiskusi. Benda-benda yang mereka udah siapkan mereka bawa, kita mau trial and error, mau benar mau salah kita coba, itu namanya bimbingan. Ini untuk nanti presentasi di proyek ke-1 kalau yang ini. Hari Selasa sama langsung udah PAT sama papa. Jadi PAT-nya apa? Bahasa Sunda. PAT bahasa Sundanya yaitu pukul 7 sampai dengan 8:30. Kami targetkan 8:30 lah, mau cepat mau lambat, pokoknya target 8:30 anak-anak presentasi. Ini PAT bahasa Sunda dengan Pak Irwan langsung. Jadi kalau digabung nanti dengan proyek saya, Pak Irwan kan moving ya. Jadi dia ngajar kelas 1 sampai dengan 6. Sekarang 1 sampai 5 kalau nggak ada Pak Irwan nggak terucikan gitu. Jadi lebih baik ya sudah Pak Irwan, walaupun materinya tentang makhluk hidup misalnya, ya udah presentasikan langsung di depan Pak Irwan. Bimbingannya yaitu tetap masih maket. Jadi 6 sampai 8 itu bimbingan. Jadi anak-anak Senin sampai dengan Rabu pulang, sampai Jumat bahkan pulangnya lama sampai jam 10-an rutin. Papa Mama, tapi di tanggal 6 sampai 8 itu semua siswa, ya semua siswa masuk. Tapi di tanggal 9 dan 10 tidak semua siswa. Kenapa? Karena sudah mulai presentasi. Si maket tadi, proyek 1 ini sudah akan dipresentasikan dimulai tanggal 9. Di absen 1 sampai 10. Kalaupun belum ready, bilang gitu nanti anaknya. Di Rabu itu nanti uji coba sama saya. Apakah sudah paham banget presentasinya? Nanti saya sih untuk laporan saja. Jadi dibagi 10-10 karena 32. Jadi anak-anaknya 3 hari itu harus presentasi. Nah, ini PAT PJOK juga dilaksanakan di hari Rabu. Ya, ini jadwalnya nanti akan saya bagikan hari Senin. Semua akan saya print, saya bagikan kepada orang tua. Nah, ini namanya jadwal presentasi. Udah nggak ada bimbingan kalau di sini. Ini benar-benar semua udah presentasi. Di hari Seninnya, Mandarin berdiri sendiri. Dia ujiannya tertulis dari Lause. Jadi ujian tertulis materinya nanti saya sampaikan apa saja. Lalu di tanggal 13-nya masih presentasi proyek 1. Ya, karena masih maket. Baru di tanggal 14, 15, 16 sudah masuk ke presentasi proyek 2, yaitu jurnal harian. Di hari Jumat, kembali semua siswa ke rumah karena guru-guru sudah mulai masuk pengolahan nilai rapor. Jadwalnya ini nanti akan saya bagikan. Mungkin jadwal tidak akan terlalu dalam ya. Nanti saya akan sharekan saja. Masuklah ke kolaborasi. Jadi Papa Mama ada beberapa mata pelajaran yang berdiri sendiri tidak berkolaborasi. Agama, Besunda, PJOK, Mandarin. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan kenapa tidak bergabung. Karena mereka punya target sendiri dan ini bisa, ini linknya sih sebenarnya. Oke, saya buka saja ya. Agama seperti apa penjelasannya? Agama ini naskah agama, naskah proyek agama kelas 1. Oke, ini dia.
agama mudah sekali nih, karena hari Senin ya, Papa Mama ya. Mereka membuat doa untuk keluarganya. Bentuk asesmennya, mereka akan praktek doa langsung di sekolah. Jadi nanti mereka ke sekolah. Nah, langkah-langkah mengerjakannya, peserta didik membuat doa untuk keluarga. Jadi mereka bikin doa dulu nih, ya kan? Kalaupun nanti nggak hafal atau mereka bisa hafal, itu target nilainya akan berbeda. Nanti di sana setelah hafalin mereka harus mendoakan doanya untuk keluarga, boleh papa mama, boleh adik, boleh opa oma atau siapapun anggota keluarganya. Nah, kalau sudah dihafalkan nanti mereka harus targetnya praktek doa dan sikap doa yang baik dan benar itu seperti apa. Nanti Bu Lucy yang paling tahu banget untuk penilaiannya. Nanti juga pasti Bu Lucy akan share di GCR untuk rubrik penilaiannya. Jadi dari sekarang boleh bikin doanya, anak-anak bikin doa untuk siapa saja anggota keluarganya. Mereka hafalin doa sederhana tersebut, nanti mereka praktekin langsung di sekolah. Selesai itu langsung lanjut ke bimbingan. Itu untuk agama. Selanjutnya untuk bahasa Sunda. Nah ini yang bahasa Sunda. Bahasa Sunda caranya adalah maaf, kami tuh kerjanya drive semua, jadi guru-guru semua masukin drive jadi bisa akses. Untuk PAT kelas 1, bahasa Sundanya Pak Irwan sudah penjelasan sih ke anak-anak, tapi pasti anak-anak ada yang nangkep, ada yang enggak. Nah, kembali saya jelaskan. Untuk bahasa Sunda, mereka bentuknya kinerja juga. Praktik langsung ya. Nah ini kompetensi dasar yang dicapainya. Materinya itu bisa nama hewan, nama tumbuh-tumbuhan, tapi bendanya atau barang katanya materinya. Tetapi yang target penilaiannya, karena saya makhluk hidup dan benda tak hidup, Pak Irwan lebih milih ke benda hidup. Nah di sini mereka akan memilih salah satu hewan atau tumbuhan yang akan dipresentasikan, tambahkan gambar. Kalau papa mama nggak bisa punya printer, bisa tuh ditulis, anaknya boleh belajar ngegambarin tuh, digambar. Kalau ada printer juga nggak apa-apa. Dari sini nanti mereka contohnya seperti ini. Jadi bawa nanti kinerjanya ke sekolah. Pak Irwan mau kasih contohnya itu gambar hewan, hayam gitu kan. Nanti ini hal-hal yang harus disebutkan, dicari dulu sama anak. Nama ngaran satona apa, tempat hirupnya apa, kadaharannya apa, ciri-cirinya apa, ciri khusus dari hewan tersebut, keasup karena jenis barang apa. Baru setelah mereka penjelasan, nanti pasti ada namanya sesi tanya jawab. Sebentar aja, paling nggak akan terlalu lama. Jadi untuk penguatan pemahaman ke kebiasaan bahasanya saja. Jadi ini ya, ini gampang banget. Boleh digambar, boleh dihias, boleh dicari searching di internet, atau mau langsung di print, boleh banget. Dibebaskan kepada anak-anaknya. Begitu. Ini yang bahasa Sunda, cukup gampang sekali. Makanya ujiannya di awal-awal karena cukup mudah. Baru ke Mandarin, PJOK. PJOK, Papa Mama, saya langsung saja deh. Kalau PJOK itu gerakan lempar bola. Nah, gerakan lempar bola ini anak-anak sudah tahu sih. Jadi nanti mereka cara menangkap bola, melempar bola seperti apa gitu. Nanti langsung di sekolah. Ini cuma sendiri aja materinya. Ke Mandarin ini materinya mengerjakan 20 soal materi ujian tentang alam dan kejadiannya. Yang kemarin tuh Lause kasih tugas banyak, yang cari gambar-gambar, ya materi ujiannya yang itu sama Lause. Gitu ya, Papa Mama ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab nih, biar lebih jelas. Oke, selanjutnya ke penjelasan proyek. Siswa akan mulai mengerjakan proyek 1 dan proyek 2. Proyek 1 dan proyek 2. Proyek 1 seperti ini. Langsung saja ke naskah proyeknya saya. Nanti ini akan saya sharekan, Papa Mama. Seperti biasa saya senang memprint dan dibagikan kepada orang tua biar lebih paham. Ini biar membantu saja apa yang disiapkan anak-anak. Naskah proyek pertama. Ini gabungan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan SBDP, Papa Mama. Jadi market itu udah SBDP, nggak nilai kelompok. Nilai kelompoknya ini walaupun ngerjainnya bareng-bareng, tapi masing-masing akan punya nilai perorangan. Ya, dari effortnya, dari kreativitas bareng-barengnya, itu akan
pasti punya nilai masing-masing. Kelihatan kok, guru akan tetap saat pembimbingan itu udah penilaian SPDP kalau saya. Mereka membuat maket sederhana benda hidup dan tak hidup secara berkelompok dan nanti mempresentasikan masing-masing. Jadi saya bikin 7 kelompok atau 8 kelompok. Karena kenapa nggak jadi 8? Ben sedang sakit. Ben itu gejala tipes. Kasihan dia nanti kalau misalnya temennya harus nungguin Ben gitu loh. Jadi akhirnya temennya yang 2 nggak kebagian kelompok, saya masukkan kelompok lain. Nah Ben biar nanti entah dia bikin sendiri atau membuat dari hasil temennya dan harus entah nanti ya, saya lagi mikirin banget nih soalnya kalau susulan lumayan agak ribet. Nah ini dia nanti presentasi maket papa mama. Saya sudah bagi kelompok dan itu hasil pilihan anak-anak sendiri, teman-teman kelompoknya biar mereka bisa bekerja sama dengan baik. Di sini mereka harus mempresentasikan apa? Ini udah ada urutannya. 1, mereka akan menyebutkan nama-nama bendanya yang ada di market mereka. Terus, kan nanti ada living things tuh, benda hidup, ada benda nggak hidup. Disebutkanlah sama mereka, ciri-ciri benda hidup itu apa? Kenapa sih batu bukan benda hidup? Karena dia tidak bernapas, dia tidak apa, itu mereka harus tahu gitu, harus bisa menjelaskan. Nah, terus kenapa sih kalau sapi, misalnya mereka bawa mainan sapi termasuk benda hidup, nah, mereka bisa menjelaskan. Dari situ mereka dengan gaya mereka sendiri, mereka harus bisa menjelaskan. Setiap anak pasti akan punya keunikan tersendiri dalam proses presentasi. Itu jadi mereka udah pernah dipelajari juga dan anak-anak sudah sering diulang-ulang. Masuk ke bahasa Inggrisnya. Kan kemarin belajarnya tentang animals tuh, animals on the farm. Jadi mereka kan menyebutkan 10 nama hewan. Mereka, saya bilang cari, kalau punya mainan on the farm boleh dibawa. Kalau nggak punya mau cari gambar juga boleh, siapkan. Kayak wayang-wayangan kegiatan kita lagi presentasi dongeng. Itu mereka menyebutkan nama-nama hewannya, nunjukin seperti itu. Di situ nanti mereka akan mengambil, setelah menyebutkan cara penyebutan hewan tersebut, mereka akan mengambil 3 hewan lagi untuk disebut dalam bahasa Inggris juga, sebutkan hewan yang kesukaan mereka, lalu menjelaskan manfaat hewan ternak bagi manusia. Contohnya mereka ambilnya hen itu, tapi dalam bahasa Indonesia sih penjelasannya. I like hen misalnya. Kenapa? Karena hen itu bisa diambil manfaatnya, telurnya, dagingnya, bulunya untuk kemoceng, dan segala macam lah. Nanti anak-anak cari tahu dan bisa dijelaskan. Itu jadi 3 saja hewan, nanti dijelaskan manfaatnya. Setelah itu penutup presentasi mereka, nanti mereka akan menjelaskan refleksi, langsung ke refleksi. Saya mengerjakan maket ini bersama teman kelompok saya, sebutkan siapa nama teman kelompoknya, harus ingat nama teman, tidak boleh melupakan nama teman kerja kelompoknya, terus menyebutkan apa sih tugas yang dia lakukan. Tugas saya membawa ini, saya ikut memberi ide atau apa, itu terserah. Mereka harus menjelaskan apa yang dilakukannya. Terus mereka refleksi hal menyenangkan apa sih yang dirasakan saat kerja kelompok buat market. Terus ada tantangan nggak? Pasti, saya selalu bilang ke anak-anak, 4 orang, 4 kepala, 4 ideal. Kalian pasti ada pertengkaran, kalian pasti ada nggak senangnya, gimana cara mengatasinya, kalian harus ngalamin semuanya. Jadi itu nanti mereka akan merasakan tantangan saat membuat market. Itu harus diceritakan. Sesi tanya jawab ini ke matematika. Nanti saya akan beri kertasnya dibagikan. Satu anak akan mendapatkan soal yang berbeda. Jadi langsung sesi tanya jawab tentang matematikanya. Kalau yang proyek 1 pengurangan. Jadi pengurangan. Gampang kok, sederhana. Pengurangannya tidak menyimpan. Saya belum sampai ke menyimpan. Jadi pengurangannya menyusun ke bawah. Mereka potret langsung di situ. Saya kasih 5 soal. Nanti mereka akan kumpulkan hasilnya ke saya. Jadi dari sesi tanya jawab. Barulah sesi pertanggungjawaban presentasi mereka. Ini proyek 1. Jadi maket, benda hidup dan tak hidup. Susunannya ini yang harus dihafalkan mereka. Belajar ini. Yang dipresentasinya harus dipelajari. Gitu. Jadi mereka berlatih di rumah juga. Bagaimana sih cara presentasi proyek 1. Masuk ke proyek 2, proyek terakhir. Ini proyek pamungkas yang sudah dialami. Terima kasih loh kepada Mama Josafat dan Papa Josafat yang kemarin mendukung. Di mana kemarin anak-anak melakukan pengamatan tanaman, cara merawat tanaman, menanam tanaman. Itu pengalaman asli langsung. Kalau teori nggak seru, ini langsung pegang. Ini ternyata pupuk tuh
bukan dari apa gitu, belajar gitu, ngalamin banyak hal. Terima kasih sekali. Itu terbawa di sini. Ini karena apa? Laporan jurnal pengamatan. Papa Mama, saya pasti banyak yang WA saya. Miss, mati tanamannya. Miss, tanamannya tidur gak berdiri. Miss, tanamannya gini. Gak apa-apa Papa Mama, jangan khawatir. Saya targetnya bukan tanamannya berhasil atau tidak, karena memang gak mudah ya merawat tanaman. Tapi di situ saya ingin anak ke pengamatan. Diamati tidak, nulis enggak anaknya, dirawat tidak. Jadi dari situ tuh biar mereka belajar secara langsung. Gak gampang loh merawat tanaman gitu loh. Jadi nanti mereka akan masuk ke sini, bawa buku jurnal pengamatannya. Mau ada bolong-bolong nulisnya, mau dilengkapi nulisnya, silakan, mangga. Nanti di situ ada penilaian tersendiri dari saya. Di situ mereka juga harus menyiapkan gambar yang menunjukkan tentang kelaparan. Kenapa nanti ada satu hal yang harus nyambung gitu. Ini duta sosialnya nih nyambung nih. Mereka harus ngerti artinya menghargai makanan. Ini dari sini. Pertama yang dipresentasikan di proyek 2. Mereka belajar ya Mam, harus ngafalin dulu. Bunyi sila kelima apa, lambangnya apa. Setelah itu mereka jelasin lambang padi itu artinya untuk apa, kapas itu artinya untuk apa. Nanti saya akan kaitkan dengan pertanggungjawaban presentasi, saya sesi tanya jawab lebih mendalam lagi nanti sama anak-anak. Lalu menyebutkan contoh pengamalan sila kelima dalam hal apa? Makanan dan pakaian, karena kan sila kelima itu sandang dan pangan kan. Hidup sederhana apa yang udah mereka lakukan gitu loh, pengalaman apa. Mereka boleh cerita, nggak yang harus kemarin, yang biasa juga, atau apa saja yang mereka alami. Tentang makanan, sederhananya mungkin mereka nggak buang makanan, ngambil makanan secukupnya, itu mereka udah paham kok. Saya sudah sering tanya jawab sama anak-anak dan mereka tahu, ngerti. Kalau masalah pakaian agak sulit. Anak-anak belum paham gimana sih sederhana dalam hal pakaian. Tapi beberapa anak banyak yang nangkep, mereka bilang harus merawat makanan, harus merawat pakaian, jangan sampai kotor, cepat rusak, gitu. Itu mereka udah paham. Itu mereka harus menceritakan, nanti tinggal nyeritain mereka. Di sini membacakan jurnal laporan. Nah, jurnal laporannya nggak mungkin 30 hari saya langsung, ayo sebutin satu-satu, enggak. Saya akan langsung acak. Misalnya Aldo, tanggal pengamatan, jurnal pengamatan ke-8, hari ke-8, apa yang terjadi pada tanamannya. Nanti dia buka dan dia ceritakan. Oke, kalau yang hari ke-30, tanaman ini dengan ini perbedaannya apa? Ya, seputar seperti itu. Itu jurnal laporannya mereka. Jadi mereka harus siap mau yang tanggal berapa dicek sama saya. Nah, selanjutnya menjelaskan bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan tanaman yang ada dalam pot. Pertama, mereka pasti akan jelasin bagian tumbuhan yang ada di pot mereka. Dari apa dulu. Baru kan mereka kemarin udah bikin mind map tuh. Nanti mind map terbaik akan saya tempel, itu bisa membantu mereka untuk penjelasan lagi. Jadi bagian-bagian tumbuhannya. Lalu selanjutnya mereka akan menyebutkan benda, ini sama di mind map nih. Benda-benda yang tumbuhan butuhkan untuk tetap hidup. Pupuk, tanah, ini ada di mind map mereka. Manfaat tanaman 2, mind map mereka juga ada. Nanti saya akan bagikan yang terbaik, saya simpan. Lalu menjelaskan kenapa tanaman mereka termasuk ke dalam benda hidup. Harus tahu kenapa sih si tanaman ini benda hidup. Udah paham banget anak kelas 1 mah, ngerti banget gitu ya penjelasannya. Udah saya bilang juga papa mama jangan khawatir, anak kelas ini mah cerdas luar biasa. Walaupun ada yang keteteran dalam hal membaca dan menulis, tetapi daya tangkap mereka, daya juang mereka luar biasa, mantap. Selanjutnya mereka harus bawa penggaris karena mereka akan menghitung panjang tanaman tersebut. Nanti saya akan langsung masuk ke penjumlahan juga nantinya. Jadi cara penghitungannya langsung praktek di situ nanti. Dan refleksi. Refleksi ini nih, pengalaman apa yang menyenangkan saat merawat tanaman? Tantangannya apa sih merawat tanaman? Nah, ini nanti ini masuk ke PPKN juga iya, Indonesia juga iya, refleksinya juga iya. Lalu sesi tanya jawab sama seperti biasa, kertas saya bagikan. Nanti kertas ini saya akan kasih pertanyaan langsung, soal cerita dibacakan. Penjumlahannya udah simpan, teknik menyimpan ya, menyusun ke bawah dan teknik menyimpan. Ini langsung mereka kerjakan 5 soal, potret sendiri, kasih kertasnya ke saya. Begitu Papa Mama, itu saja presentasi saya mengenai naskah proyek 1 dan proyek kedua. Sepertinya hanya itu saja sih yang paling utama. Penjelasan proyek. Ya, sekarang kita ke sesi tanya jawab nih. Saya stop presenting. Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau sangat cepat sekali mohon maaf. Boleh tanya sekarang. Kok gimana ya, Miss?
Nah, report ini memang tidak kerja kelompok ya, Mam ya. Saya tidak bisa menggabungkan dengan temannya di sini karena benda realnya harus dibawa. Riko kolaborasi berarti masih dengan papa mama. Di situ harus ngerasain kalau dengan papa mama dia ceritain saja sama seperti waktu bikin market dongeng itu loh, Mam. Itu kan anak masih dengan orang tua. Jadi Riko kondisinya sekarang masih dengan orang tua. Kalau yang di sekolah kondisinya udah sama teman. Jadi gesekannya sama temen nih, bertengkarnya sama teman, marahnya sama teman, jadi ngalaminnya sama teman. Kalau untuk Riko, mohon maaf karena udah jarak jauh, Riko dengan orang tua. Presentasinya bagaimana? Riko akan presentasi live seperti ini, langsung tanya jawab juga. Nah, untuk yang agama, Berarti nggak ada bikin video gitu ya, Miss? tidak ada, Bu, kita sudah hapuskan bikin video karena editingnya lama. Langsung saja semua presentasi gitu. Jadi nggak ada videoan. Ya, makasih, Miss. Ya. Bagaimana Mama, Papa? Mata pelajaran gampang ya. Jadi dari Senin, Selasa, Rabu, ya, Kamis. Kamis, Jumat itu sudah presentasi yang proyek ke-1. Absensinya sudah ada. Nah, di situ. Tapi patokan lo itu ya, saya akan tanya dulu sama anak-anak. Ketika mereka udah bimbingan proyek sama saya dari hari Senin, Selasa, Rabu, udah kelihatan tuh anak yang ready. Ada yang marketnya udah ready, saya tanya, kamu siap nggak hari Kamis presentasi? Saya tanya dulu. Kalau ada mencukupi 10 anak itu dulu yang akan presentasi. Jadi memang kesiapan anak. Jadi tidak saya paksa, kamu absen 1-10 harus sudah siap ya, mau nggak mau siap ya? Enggak. Saya tanya dulu kerediannya mereka. Gitu. Jadi biar menyenangkan, ujian kita tidak menakutkan, tapi menyenangkan dan bermakna. Ada pertanyaan kah, Project? Cukup paham Papa Mama? Karena saya mau minta tolong nih tentang project nih. Si project 1 ini walaupun anak-anak belajar diskusi tapi nggak ngerti bawa apa. Takutnya semua anak apa-apa dibawa suka-sukanya dia gitu loh ya. Drop aja nanti mereka bertengkar. Oh ini punya aku, ini punya aku. Jadi ini barang itu anak harus paham. Kalau ditempel artinya kalau dicabut akan rusak. Resikonya begitu. Kamu mau mainanmu rela untuk jadi bahan ini karena nanti hasil mereka akan saya kirim ke kelas 2. Ikut aja. Siapa tahu masih kepake untuk bahan project mereka lagi atau bahan pembelajaran lagi. Jadi karya mereka itu nanti ikut naik kelas gitu, naik kelas. Itu rela nggak? Karena ada anak banyak yang bilang, aku bawa mainan, aku bawa boneka, aku bawa ini. Saya bilang, lem itu sobek nanti gimana, rela nggak? Nah, anak belum ngerti sampai situnya. Jadi masih ide-ide yang brilian-brilian tuh keluar-keluar. Itu Miss, aku mau bikin awan, nanti berdiri. Kamu ngerti cara awannya? Gampang. Pokoknya anak-anak luar biasa. Saya penasaran itu bikin awan kayak gimana, besok dengar anak tuh ya. Idenya mantep-mantep. Jadi saya nggak sabar hari Senin. Jadi tolong dibantu tanya bagian mereka apa. Jadi nggak apa-apa, hari pertama itu pasti banyak trial error. Bawa dulu saja. Nanti saya akan bagiin kelompok-kelompok mereka kerja. Siap tidak nempelinnya. Mau diapain, kayak gimana. Baru mereka eksekusi. Senin pasti saling belajar. Nanti mereka lihat kelompok lain. Ih kok teman aku itu ya bagus ya. Nah dari situ mereka saling belajar. Untuk memperbaiki market mereka. Jadi saling ada input. Lihat teman lainnya. Pasti dan harus. Jadi harus saling keliling. Lihat hasil teman-temannya. Jadi saling menginspirasi. Tidak murni dari saya loh Papa Mama. Itu akan murni dari hasil mereka. Saya nggak ngenilai marketnya kayak gimana sempurna kayak kita orang dewasa ya. Jadi memang hasil karya anak kelas 1. Itu sih kalau market kayaknya akan menyenangkan di hari Senin ujian-ujiannya. Kalau jurnal bukunya udah siapkan, hafalin aja urutan presentasi. Udah siap presentasi dan tanya jawab. Ada pertanyaan kah, Opa, Oma, Papa, Mama? Cukup jelas ya ujian sekarang. Kayaknya udah terbiasa nih Papa Mama, nggak kayak waktu semester 1. Edit. Sekarang kayaknya silahkan ke sekolah, anak tinggal langsung presentasi kayaknya ya. Nah, untuk divideokan, saya sebenarnya senang memportofoliokan karya siswa. Saya senang sekali kalau Papa Mama bisa lihat anak saya presentasi seperti apa, videonya masuk, bisa dilihat lagi nih, Dek. Waktu kamu kelas 1 kayak gini, sekarang kamu udah kelas 4. Wow, udah lebih keren. Atau bahkan, kok Dede mah dulu kelas 1 berani, sekarang kok jadi pemalu. Kayak gini, kamu bagus. Itu bisa jadi bahan mereka nanti. Depannya portofolio mereka loh, belajar selama kelas 1. Saya akan berusaha memvideokan. Kalau kualitasnya kurang bagus atau gimana, mohon maaf ya, karena saya pakai screen record karena Google ini tidak memfasilitasi recording gitu. Jadi saya kamera dibalikin screen record
karena memang fasilitas kita tidak persiapan seperti ini gitu loh ya mama papa. Dan kalau mic yang harus ditempel di sini itu memang 2 juta dong gitu ya. Sekolah kalau nyediain 6 kelas 12 juta, aduh lumayan harus mikir. Jadi kita pakai headset dulu biar suaranya jernih masuk. Ya kita belajar lagi gimana lah, namanya anak kelas 1 kan geraknya kayak gimana, kita coba dulu yang terbaik, semoga terrecord dengan baik gitu. Jadi kalau rada-rada bising-bising sedikit mohon dimaafkan, tapi yang penting ada portofolio anak. Itu adakah pertanyaan lagi yang kurang jelas yang mungkin anak-anak cerita, ma aku harus bawa ini tapi nggak ngerti, nah itu boleh tanya ke saya nih sekarang. Ya mama Marcel boleh silakan. Mama Marcel tadi resen, ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, selesai. Kita nggak panjang lebar karena sudah sangat jelas sekali sebetulnya. Tidak ada lagi. Cukup jelas ya? Senin, semua anak sekolah. Jadwal semua, apakah perlu saya sharekan di GCR, Papa Mama? Untuk bisa dibaca dari sekarang? Sebelum saya print? Bisa ya? Oke, nanti di GCR khusus judulnya, topiknya adalah administrasi, penjelasan kisi-kisi, rubrik penilaian, PAT. Itu topiknya. Jadi di situ semua ada. Kalau penilaian, rubrik penilaian saya agak menyusul ya, Papa Mama. Jujur saya belum pindahkan ke GCR. Jadi yang ada dulu saya masukkan dulu semua di situ. Nanti tinggal dibaca jadwal, narasinya seperti apa, dan persiapannya seperti apa. Gitu. Ya, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kayaknya cukup selesai saya sampai di sini. Kalau yakin ada pertanyaan. Tidak ada nih ya. Ya, Miss, boleh, Mami. berarti kalau hari Senin itu nggak bawa peralatan apa-apa ya, cuman bimbingan doang sama ujian agama. Bawa, bimbingan itu justru membuat marketnya. Jadi mereka ujian dulu dari jam 7 sampai setengah 9, agama dulu. Pasti selesai dong setengah 9, bahkan ada anak yang udah ujian di awal, kan langsung masuk kelas tuh. Udah, Ya. saya akan bisa gini, per kelompok. 4 anak ini akan ujian dulu tuh di kelasnya Bulusi. Udah selesai mereka masuk ke kelas saya. Mereka udah bikin market, udah kerja kelompok, udah ngebantu. Oh, berarti harus sudah bawa alat-alatnya juga ya, yang tadi misalkan makhluk hidup tuh yang apa aja nanti harus sudah. Oh, oke, Miss. Jadi kayak begitu jadi salah. Benar, karena kenapa kita ngejar targetnya, mereka bikinnya ini bukan di rumah, tapi murni semua di sekolah prosesnya. Senin sampai Rabu, dan itu harus setiap hari sampai jam 10. Bahkan ya harus target jam 10. Belajar disiplin sama anak-anak. Kamu main-main nggak selesai targetnya. Jadi sampai jam 10 harus sudah beres sama anak-anak. Di situ kasih makan juga ya, Mam. Jadi jam makannya itu tidak jam 7.58 makan, enggak. Jadi maksudnya mereka udah selesai ujian itu, mereka lapar, makanlah. Atur waktumu, karena kamu sambil makan mau ngerjain itu. Targetmu mana gitu. Jadi ngajarin anak ngatur diri gitu loh. Targetmu apa? Harus bener-bener nih. Mau makan dulu, ngerjain dulu atau apa gitu. Jadi belajar apa di sekolah gitu. Walaupun kelas 1 tapi udah mulai dimasukin target-target. Tuh sama anak-anak. Jadi udah bawa, Mam. Apa yang harus dibawa? Gini dulu deh. Yang dibayangin Destian apa yang mau dibikin, bawa dulu. Belum tentu semua ditempel pasti. Belum tentu semuanya akan dipasang. Karena mereka harus isi. Ini cocok enggak? Ini cocok enggak? Itulah gunanya di hari Senin itu. Gitu, udah mulai proses. Itu saja, jadi harus sudah mulai. Ada lagi pertanyaannya? Oke, Mama Kiki. Enggak, Miss. Makasih, Miss. Sama-sama. Mama Kiki. Pagi, Miss. Miss, kalau untuk market itu nggak harus, intinya kalau sapi nggak perlu mainan sapi kan, boleh gambar gitu ya? Boleh banget. Kenapa saya bilang ada mainan? Karena ada anak yang males aku cari di internet, mamaku nggak bisa gitu kan ya. Saya beri kebebasan. Mau gambar di print ukuran kecil jadi berdiri begini juga boleh, atau mau ditusukin itu bebas saja. Itu membantu mereka karena market itu kan ya keindahan bareng-bareng gitu loh, karena kerja kelompok. Soalnya kalau mainan kayaknya dia pasti nggak mau kalau ditinggal di sekolah. Boleh, nggak apa-apa. Makanya kan diskusi nih, kamu punyanya apa? Itulah yang dibawa. Itu. Iya, makasih, Miss. Iya, sama-sama. Ada lagi, Kak? Miss, berarti alat-alat cuma bawa alat aja ke sekolah ya, Miss?
Cuma bawa alatnya, iya yang sudah pernah anak-anak hari kemarin tuh mereka ngebahas Aldo mau bawa apa gitu, yang punyanya apa. Nah itu yang dibawa aja dulu semuanya. Dan persiapkan untuk dan doanya sudah hafal kalau bagus ya, kalau nggak hafal catatan doanya boleh dibawa juga nih, jaga-jaga bisa nggak hafal doanya apa gitu. Doa sederhana keluarga. Terima kasih. Ada lagi tidak, Mama? Ya, boleh, Mam. Itu yang harus ditempel semua atau mainannya bebas gitu, Miss? Mam, ini kan kerja kelompok. Marcel itu kalau nggak salah 4 orang. Ya. Ya, 4 orang. Masing-masing ada yang bawa kardus katanya, sama apa. Ada yang mau bawa apa, udah ngobrol tuh mereka. Nah, nanti mereka bawa Senin pasti nggak lengkap semua. Dijamin, pasti ada yang lupa, ada yang nggak lengkap. Dari situlah mereka akan belajar kurangnya apa. Nanti mereka tinggal tambahkan di hari kedua. Masih ada bimbingan membuat lagi. Sampai sempurna di hari ketiga. Udah lengkap. Gitu. Sambil saya ajarin presentasinya. Hewan-hewannya itu bebas, Miss, yang harus. Oh ya, yang 10 hewan yang menggunakan bahasa Inggris, saya kan ngajarinnya 12 hewan tuh, Mam. Jadi mereka pilih aja 10 yang mau dihafalkan, gambarnya gambar apa saja. Gitu. Maksudnya hewan peliharaan atau bisa hewan? Kalau yang dalam bahasa Inggris itu harus hewan dalam di peternakan, karena itu yang diajarin. Kalau hewan peliharaan banyak sekali, yang di peternakan saja. On the farm ya kalau nggak salah saya ajarinnya. Yang ada horse, donkey, rabbit, yang itu. Udah ada. Gambarnya sudah ada juga, tinggal di print aja, tinggal tunjukin. Hanya gitu. Itu ada semua di pembelajaran. Jadi PAT ini, project ini tidak jauh dari pelajaran, memang nggak boleh. Apa yang sudah dipelajari selama ini itulah yang diujikan. Cuma bentuknya kinerja mereka. Itu begitu. Ada lagi kah? Cukup jelas ya, Mama ya? Nggak sulit. Belum, Miss. Miss, kalau yang kerja kelompok Senin, Selasa, Rabu masih mengerjakan kelompok ya, belum langsung presentasi? Belum. Kamis lah baru ujiannya. Itu pun saya tanya. Kamu siap? Kalau Aldo kan absen 1 tuh, ya kan? Saya akan tanya Aldo nanti. Aldo siap tidak presentasi marketnya? Kalau dia bilang nggak siap, saya tidak akan paksakan dia di hari Senin. Karena saya tawarkan ke semua anak. 10 targetnya. Gitu. Pak cepat-cepat. 10 paling cepat mendaftar pertama, kamu yang berhak untuk ujian gitu. Jadi ya anak tuh dibebaskan, tidak dipaksa. Takutnya saya stres anaknya karena ngerasa satu ada yang ready, ada yang nggak ready. Biar enak enjoy gitu, Mam. Penilaian bisa aja Riko tuh nanti ke 1 kalau ready, nggak masalah. Langsung saja Riko jadi pertama yang presentasi dari kami. Itu sih. Saya itu cuma biar saya ada laporan ke yayasan bahwa saya bagi jadi 3 kelompok karena kami kan melaporkan apa saja jadwalnya. Itu ada lagi Mama, gampang sekali kan, cukup mudah. Miss, Ya, Miss, ujiannya Riko nanti hari Senin waktu agama gimana ya? Setelah yang di sekolah selesai atau gimana? ini saya bisa berkoordinasi dengan Bu Lucy karena memang beliau ngajar di SMP ya. Tapi pagi itu saya akan tanya ke Bu Lucy. Karena Riko masuk dalam kelompok, masuk kelompok nih, apakah mau dipertamakan dulu? Ya, live, baru nanti Riko bisa gabung ke saya meet-nya. Karena akan lihat bagaimana membuat paket. Oh iya, Saya WA Mami ya. Nanti saya tanya dulu. iya, iya, iya. Makasih Miss. Ada kita? Pagi Miss Rose. Iya, pagi Bu. Kemarin kan Syakira ngomong karena mereka udah kerja kelompok nih, dia bilangnya saya mau bawanya benda mati. Nah, saya tanyain itu benda mati yang harus kamu bawa apa, dia bilangnya bawa apa tadi, bawa buku, kotak pensil. Itu juga masuk kategori dalam ujiannya enggak? Betul sekali. Memang dia tahu itu benda tidak hidup. Namun nanti nggak apa-apa, siapin dulu, Mam. Di situlah kita akan buat anak mengerti, membuat market itu nggak gampang. Selama ini kadang ngandelin orang tua ya, ada Mami ini mah ngerjain lah, dia mah ambil yang gampang-gampang. Biarin sekarang, bawa yang mau dia bawa, Mam. Nanti dia akan belajar proses membuat market di sekolah. Oke. Siapin aja, Mam. Jadi jangan bilang, nanti dia nggak gini, nggak buat. Ya, belajar kan di sekolah.
Oke, baik. Makasih, Miss. Ya, ada lagi kah? Cukup jelas ya? Ini market memang yang agak beratnya. Kalau jurnal sih anak-anak udah bikin ya, tinggal ngelaporin aja sama ngapalin. Ya, itu aja, Oma. Mumpung ada di sini nih, Oma. Apakah cukup jelas? Gimana, Oma? Cukup jelas ya, Oma ya? Yong juga cukup kok. Yong juga cukup paham. Ya, Yong ya? Yong juga semangat. Niki ada pertanyaan nggak? Nanti WA Misos di belakang, nanya sekarang. Ayo. Udah ngerti? Udah. Ya sudah, kalau begitu Papa Mama. Sebentar lagi 8.30, tapi kalau masih ada pertanyaan boleh banget nanya lagi. Tapi kalau sudah paham banget, kita siap-siap hari Senin. Oh Niki, angkat tangan. Kenapa Niki? Mau bertanya? Ada Miss lagi enggak? Enggak ada dong sayang. Kan ini mah Misos sama orang tua. Nah, ya. Enggak ada lagi. Tuh, Mam, kalau anak kelas 1 aktifnya luar biasa loh. Saya bandingin, saya bukan bandingin dengan sekolah lain ya, enggak ya. Maksudnya komunikasi antara anak dengan gurunya itu kayak gimana ya, enak gitu loh. Saya ngerasa enak banget sama anak, dan mereka ketika proses belajar jujur banget, belajar mereka oke, tanya jawab oke. Tapi kalau suruh dengerin dulu mah, kalau gurunya ngomong aja mah ya ribut lah, udah pasti itu mah ya, marah-marah gurunya udah pasti. Karena mereka tipikal bukan anak yang duduk diam, mereka harus bergerak. Kayak kerja kelompok itu kan set sana, itu mereka mulai punya diskusi itu asik kalau mereka praktek. Tapi kalau udah main, budak gendeng. Tapi kalau lagi belajar, mantep Mam, mantep anak-anaknya. Ini kompetisi daya juang, daya ininya bagus anak-anak ini. Angkatan ini luar biasa. Thank you loh. Kalau nggak ada papa mama ya, nggak akan gini deh anak-anak, karena sportif juga. Papa mamanya benar-benar dukung banget loh, kerasa. Jadinya anaknya juga luar biasa. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di pertemuan bagi rapot kayaknya ya. Terima kasih juga, Miss. Bocoran. Sama-sama, Mam. Bocoran saja, kalau dari sisi mangsa itu, dari pemerintah tanggal 24. Itu harus bagi rapot. Tapi kita ya sudah tahu nggak pernah bagi rapot hari ini. Seumur-umur pasti Sabtu. Jadi kami jatuhnya Sabtu lah bagi rapot begitu. Itu pasti bagi rapot tanggal 25. Jadi anak gimana, Mam? Miss, kalau sudah ujian itu, ya sudah, sebenarnya anak udah bebas, sudah santai. Kami lagi ngolah nilai. Gitu. Itu sih jadwalnya ya, Mam ya. Saya akan masukkan ke GCR. Terima kasih banyak untuk kehadirannya, luar biasa. Semoga weekendnya menyenangkan. Salam buat keluarga semuanya. Terima kasih Papa Mama. Tuhan memberkati. Kasih, Miss. Sama-sama. Makasih, Makasih, Miss. Berkati. Dadah. Kasih, Miss. Bye-bye. Anak, Kak. Siap. Saya menunggu. Dadah, Miss. Siapa tahu masih ada yang mau bertanya, boleh banget nih. Saya masih buka nih. Kalau masih ada yang baru bergabung dan masih ada yang belum paham, saya bisa jelasin lagi dari awal, nggak apa-apa. Adakah yang mau bertanya lagi? Apakah cukup jelas? Papa Jessica, apakah cukup jelas tentang proyek 1 dan 2? Kemarin Jessica satu kelompoknya dengan berapa ya temennya ya? Ada 4 temen Jessica. Apakah Jessica paham dengan proyeknya? Hari Senin itu Jessica ujian. Nah, Jessica ujian nanti hari Senin. Jangan lupa siapkan ujian dan bahan-bahan marketnya di bawah. Ada lagi kah pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Terima kasih banyak Papa Mama. Saya tutup pertemuan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.